Assalamualaikum, sahabat atap ceritaku. Terima kasih sudah klik video ini. Siapkan cemilanmu, karena cerita kali ini penuh liku, emosi, dan plot twist yang bikin penasaran. Semoga sahabat yang selalu like, komen, dan subscribe, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersholawat. Hari ini, kita akan masuk ke kisah seorang wanita yang berjuang melawan takdir, menghadapi cinta yang salah, dan memilih jalan sulit demi masa depannya. Penasaran? Yuk, simak cerita lengkapnya sampai habis. Angin senja di desa kecil Indramayu seakan menjadi saksi bisu kegundahan hati Dewi. Perempuan muda itu duduk di atas dipan bambu di depan rumahnya yang reot, memandangi hamparan sawah yang meranggas di musim kemarau. Hatinya penuh dengan kecemasan dan harapan yang bercampur menjadi satu. Ayahnya baru saja pulang dari sawah dengan wajah muram, sementara ibunya sibuk merapikan kain-kain lusuh untuk dibawa ke pasar. Semua ini membuat Dewi semakin yakin bahwa ia harus pergi. Kehidupan keluarganya terlalu berat jika ia tetap tinggal di desa. Menjadi TKW adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan mereka dari kemiskinan yang mencekik. Kamu benar yakin, Oi? Ini bukan perkara mudah, ujar ayahnya dengan suara serak. Dewi hanya mengangguk sambil menahan air mata. Dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Toh, perempuan-perempuan lain di desa ini sudah banyak yang berangkat ke luar negeri dan berhasil mengubah nasib keluarga mereka. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya, sebuah firasat yang tak bisa ia jelaskan. Hari keberangkatan pun tiba. Desa mengantar kepergiannya dengan lambaian tangan, senyum getir, dan doa-doa dari para tetangga. Di dalam bus menuju Jakarta, Dewi memandangi bayangannya di kaca jendela. Ia melihat seorang gadis sederhana dengan jilbab pudar, tapi matanya menyala dengan tekad. Aku pasti berhasil, bisiknya pada diri sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, rasa takut tetap mengintai. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika cerita horor tentang majikan yang kejam menjadi kenyataan? Setibanya di bandara, Dewi terkejut melihat hiruk-pikuk para calon TKW lainnya. Beberapa tampak antusias, yang lain gelisah. Di sana, ia bertemu dengan Sari, seorang perempuan setengah baya yang sudah berulang kali bekerja di Timur Tengah. Kamu masih muda sekali, Oi. Jangan macam-macam di sana, ya, kata Sari, suaranya seperti nasihat seorang kakak. Dewi tersenyum kecil, tidak menyangka bahwa Sari kelak akan memperkenalkannya pada dunia yang penuh tipu daya. Penerbangan yang panjang menuju negeri gurun itu terasa seperti mimpi. Ketika pesawat mendarat, udara panas menyambutnya begitu ia menginjakkan kaki di tanah yang asing. Dewi memandang ke langit biru yang tanpa awan, merasa kecil di tengah kemegahan negeri itu. Ia dijemput oleh agen perekrut dan dibawa ke sebuah rumah besar dengan gerbang besi yang tinggi. Hatinya berdebar-debar. Rumah ini jauh lebih mewah daripada yang pernah ia bayangkan. Pertemuan pertama dengan Awad, sang majikan, terjadi tanpa sengaja. Dewi tengah membersihkan lantai ketika pria itu muncul di ambang pintu. Dia tinggi, dengan wajah yang tegas dan sorot mata yang sulit ditebak. Kamu Dewi? Iya? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Dewi hanya mengangguk, merasa canggung. Namun, dalam hati kecilnya, ia tak bisa menyangkal bahwa pria ini memiliki aura yang memikat. Hari-hari pertama Dewi di rumah itu berjalan seperti biasa. Tugas-tugas rumah tangga ia lakukan dengan tekun meski sering dimarahi istri majikan, Fatimah, yang keras dan perfeksionis. Namun, di sela-sela pekerjaannya, Dewi kerap mendapati Awad memandanginya diam-diam.
Tatapan itu tak pernah kasar, melainkan seperti campuran rasa ingin tahu dan ketertarikan. Awalnya Dewi mengabaikan, tetapi lambat laun, tatapan itu mulai mempengaruhi pikirannya. Pada suatu malam, di saat seluruh rumah tertidur, Dewi menangis di atas kasur tipisnya. Ia memikirkan kampung halamannya, keluarganya, dan hidupnya yang kini terasa jauh dari sederhana. Dalam hening malam itu, ia teringat ucapan seorang dukun wanita yang ditemuinya di tempat perekrutan, "Kalau kamu mau cepat dapat perhatian dan cinta, datanglah ke aku. Ada cara mudah untuk itu." Kata-kata itu kini terdengar menggema di pikirannya, membentuk dilema yang perlahan akan membawa hidupnya ke arah yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan perlahan di rumah megah itu. Dewi mencoba mengalihkan pikirannya dari tatapan Awad yang semakin sering mengusik hatinya. Ia tahu betul bahwa pria itu adalah majikannya, seseorang yang mustahil dijangkau. Tapi, tiap kali mereka bertemu di lorong atau ruang makan, Dewi merasa seperti terseret ke dalam pusaran yang tak terlihat. Ada sesuatu dalam cara Awad memperlakukannya, sopan, bahkan lembut, yang berbeda dari Fatimah, istrinya yang galak dan tak segan menghardiknya setiap kali pekerjaan Dewi dianggap tidak sempurna. Pada suatu malam, ketika Dewi selesai membereskan ruang tamu, ia mendapati Awad duduk sendirian di sofa, memandangi jendela yang menghadap ke taman. "Dewi," panggilnya pelan. Suara itu membuat jantung Dewi berdegup kencang. Ia ragu-ragu mendekat, takut ada yang salah. "Duduklah sebentar," ucap Awad lagi, kali ini dengan senyuman kecil. Dewi menurut, duduk di tepi kursi dengan tubuh yang kaku. Percakapan mereka malam itu hanya sebatas basa-basi, tetapi tatapan Awad yang dalam dan cara bicaranya yang hangat meninggalkan kesan mendalam di hati Dewi. Setelah kejadian itu, perhatian Awad padanya semakin kentara. Ia sering meminta Dewi untuk membawakannya teh, padahal biasanya tugas itu dilakukan oleh pelayan lain. Kadang, tanpa alasan jelas, ia mengajak Dewi berbicara tentang keluarganya di Indonesia. Perhatian kecil ini membuat Dewi merasa istimewa, tetapi juga semakin bingung. Ia tahu ini salah, tetapi hatinya mulai berkhianat. Di tengah kebimbangan itu, Dewi tak sengaja bertemu lagi dengan Sari di pasar tempat ia sering berbelanja kebutuhan rumah. Sari yang sudah lebih berpengalaman langsung menangkap keresahan di wajah Dewi. "Kamu kelihatan beda, why? Ada apa?" tanya Sari sambil memegang lengan Dewi. Dengan ragu, Dewi menceritakan semuanya. Reaksi Sari sungguh tak terduga. Alih-alih menasihati, ia justru menyarankan sesuatu yang mengejutkan. "Kamu tahu, kan? Ada dukun yang bisa bantu kamu pasang susuk," bisik Sari sambil melirik ke sekitar, memastikan tak ada yang mendengar. "Kalau kamu pakai susuk, majikanmu bakal makin nempel sama kamu. Ini kesempatanmu, why? Kalau dia cinta sama kamu, hidupmu bakal berubah." Kata-kata itu menggema di benak Dewi. Susu? Ia pernah mendengar tentang itu, tetapi tak pernah terpikir untuk mencobanya. Namun, godaan untuk merasakan cinta dan perhatian penuh dari Awad mulai menjerat akal sehatnya. Malam itu, Dewi tak bisa tidur. Ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa memasang susuk adalah tindakan yang salah dan melanggar moral. Tapi di sisi lain, ia membayangkan kehidupan yang lebih baik jika benar-benar bisa merebut hati Awad. Pikiran tentang keluarganya di Indramayu yang hidup dalam kemiskinan semakin menekan hatinya. "Mungkin ini jalanku," bisik Dewi pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Seminggu kemudian, dengan alasan membeli kebutuhan rumah, Dewi diam-diam pergi menemui dukun yang disebutkan Sari. Tempat itu hanyalah sebuah kamar sempit di gang kecil,
tetapi aura mistisnya membuat Dewi bergidik. Dukun wanita itu menyambutnya dengan senyuman yang dingin. "Kamu mau pasang susuk cinta, ya?" tanyanya, seolah sudah tahu niat Dewi tanpa perlu dijelaskan. Dewi mengangguk, meski hatinya berdegup kencang. Proses pemasangan susuk itu sederhana tetapi terasa mencekam. Dukun tersebut memberikan mantra yang harus diucapkan Dewi sambil menggigit sebentuk logam kecil yang dimasukkan ke dalam bibirnya. "Sekarang, setiap kali dia memandangmu, dia tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya," ujar dukun itu sambil tersenyum penuh arti. Dewi pulang dengan perasaan campur aduk antara takut, harap, dan rasa bersalah. Hasilnya segera terlihat. Awad semakin sering mencari Dewi, bahkan mengajaknya bicara dalam suasana yang lebih intim. Pada suatu malam, saat Fatimah sedang pergi ke rumah kerabatnya, Awad memanggil Dewi ke ruang kerjanya. Ia mengucapkan kata-kata yang selama ini hanya ada dalam lamunan Dewi. "Kamu berbeda, Dewi. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Kata-kata itu menghantam hati Dewi seperti badai. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu ini salah, tetapi suara hati yang lain berkata bahwa inilah yang ia inginkan. Hubungan mereka pun dimulai, sebuah rahasia yang mereka sembunyikan di balik dinding-dinding rumah megah itu. Awad memberinya hadiah-hadiah kecil, dari kalung emas hingga parfum mahal. Namun, di balik semua itu, Dewi merasa ada sesuatu yang salah. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dewi mulai merasakan tekanan batin yang semakin kuat. Setiap kali melihat wajah Fatimah, rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang. Ia juga mulai dihantui mimpi-mimpi buruk tentang kampung halamannya. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya menangis di depan rumah sambil memanggil namanya, sementara sosok gelap berdiri di belakang ibunya dengan senyuman menakutkan. Hubungan dengan Awad, yang awalnya terasa manis, mulai berubah menjadi beban. Perasaan cinta itu semakin terasa seperti jebakan yang sulit ia lepaskan. Dan kini, tubuhnya mulai memberi tanda-tanda yang membuatnya semakin takut, ia hamil. Dewi terpuruk dalam kebingungan, menyadari bahwa keputusan untuk memasang susuk telah membawanya ke jurang yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Dewi berdiri di depan cermin kecil di kamar pelayannya. Matanya memerah karena kurang tidur. Pikirannya kalut sejak ia menyadari bahwa tanda-tanda kehamilan mulai nyata. Mual, pusing, dan tubuh yang terasa lelah adalah peringatan yang tak bisa ia abaikan. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh perutnya yang masih rata. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya sambil menahan air mata. Sore harinya, Awad memanggilnya ke ruang kerja. Dewi tahu bahwa ia harus memberitahukan kabar ini, tetapi bagaimana ia bisa? Awad duduk di kursinya yang megah, memandang Dewi dengan tatapan yang kini ia kenali sebagai penuh kasih, tetapi juga penuh kontrol. "Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu terlihat lelah?" tanyanya lembut. Dewi hanya menggeleng, mencoba tersenyum walau hatinya terasa sesak. Namun, malam itu, Dewi tak bisa lagi menyembunyikan rahasianya. Ketika Awad mendatanginya di dapur setelah semua orang tidur, ia memutuskan untuk bicara. Dengan suara yang gemetar, Dewi mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Aku hamil, Tuan," ucapnya hampir tak terdengar. Kata-kata itu menggantung di udara seperti bom yang baru saja meledak. Awad terdiam, wajahnya yang biasanya tenang berubah tegang. "Apa yang kamu katakan?" tanyanya, nadanya tajam. Dewi merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mengulangi perkataannya. "Aku hamil, anakmu." Awad mundur selangkah,
seolah tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ini tidak mungkin. Kamu harus menyelesaikan ini. Aku tidak bisa, aku tidak akan. Suaranya semakin meninggi, dan Dewi tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruknya. 2 hari berlalu tanpa satu pun kata dari Awad. Ia menghindari Dewi, bahkan menghindari rumah. Ketika akhirnya mereka bertemu lagi, di ruang kerja yang sama, Awad mengajukan sesuatu yang menghancurkan hati Dewi. "Kamu harus menggugurkannya," katanya dingin. "Aku akan mengurus semua biayanya, tetapi ini tidak boleh terjadi. Kalau Fatimah tahu, aku habis." Dewi merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. "Tapi, Tuan, ini anak kita. Bagaimana aku bisa?" Suaranya tercekat, air mata mengalir deras. Namun, Awad tetap pada pendiriannya. "Dewi, aku tidak bisa membahayakan keluargaku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ini harus selesai." Kata-katanya tajam seperti pisau, memotong sisa-sisa harapan di hati Dewi. Dalam kebingungannya, Dewi menemui Sari untuk meminta nasihat. Namun, perempuan itu justru menyarankan sesuatu yang lebih mengerikan. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, gunakan susuk itu untuk membuat dia tunduk sepenuhnya. "Kamu bisa mengontrolnya," kata Sari dengan nada meyakinkan. Dewi tertegun. Ia sudah cukup menyesal karena menggunakan susuk sebelumnya. Bagaimana jika ia terus melibatkan dirinya dalam dunia ini? Malam berikutnya, Awad memanggil Dewi lagi. Kali ini, ia tampak lebih tenang, tetapi tetap dingin. "Aku sudah mengatur jadwal ke dokter. Kamu akan menyelesaikan ini minggu depan," katanya tanpa ekspresi. Dewi tidak menjawab, hanya memandangi lantai sambil menahan air matanya. Ia merasa seperti boneka, tidak berdaya di tangan pria yang dulu ia anggap sebagai penyelamatnya. Dalam keputusasaan, Dewi memutuskan untuk melarikan diri. Ia tahu ini adalah langkah berbahaya, tetapi ia tidak sanggup menggugurkan anaknya. Pada suatu malam, saat semua penghuni rumah tertidur, Dewi mengemasi barang-barangnya. Dengan sisa uang yang ia tabung, ia menyelinap keluar melalui pintu belakang dan berlari ke gelapnya malam. Dewi menuju sebuah tempat perlindungan yang ia dengar dari sesama TKW, sebuah rumah yang dikelola oleh seorang ulama Indonesia. Di sana, ia bertemu dengan Ustaz Yusuf, seorang pria tua yang bijaksana. Dengan air mata yang mengalir deras, Dewi menceritakan seluruh kisahnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Ustaz. Aku takut, aku merasa kotor, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan," katanya sambil terisak. Ustaz Yusuf mendengarkan dengan penuh perhatian. "Anak, setiap manusia punya kesempatan untuk berubah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan, selama kita mau kembali ke jalan yang benar. Tapi untuk itu, kamu harus meninggalkan semua ikatan yang menghancurkanmu," katanya lembut. Kata-kata itu seperti embun yang menyejukkan hati Dewi yang gersang. Di rumah perlindungan itu, Dewi mulai belajar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Ia bekerja membantu para TKW lain yang mengalami nasib serupa, sambil menunggu waktu kelahirannya. Meski hidupnya kini jauh dari mewah, ia merasa lebih tenang. Ia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bergantung pada susuk atau kekuatan mistis. Namun, masa damai itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Awad datang mencarinya. Ia tampak putus asa, wajahnya yang dulu dingin kini berubah penuh emosi. "Dewi, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku ingin kamu kembali," katanya. Tapi kali ini, Dewi berbeda. Ia berdiri dengan tegar dan menjawab, "Aku bukan lagi perempuan yang sama, Tuan. Aku memilih hidupku sendiri sekarang.
Kata-kata itu adalah puncak dari perjuangan Dewi. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan godaan yang selama ini menghancurkannya. Dengan tekad bulat, ia melanjutkan hidupnya sebagai ibu tunggal, menjalani hari-hari dengan penuh keberanian. Anaknya lahir beberapa bulan kemudian, seorang bayi laki-laki yang menjadi simbol harapan baru bagi Dewi. Dalam pelukan anaknya, ia menemukan cinta sejati yang selama ini ia cari. Dan di balik semua luka yang ia alami, Dewi akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Bayi lelaki itu lahir di sebuah klinik sederhana, dibantu oleh bidan yang ramah dan Ustaz Yusuf yang menemani di luar ruangan. Teriakan pertama sang bayi memecah keheningan malam, membawa harapan baru bagi Dewi. Ia menangis saat pertama kali menggendong anaknya, merasakan kehangatan kecil itu di pelukannya. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada rasa cemas yang sulit ia singkirkan. Masa depan seperti apa yang bisa ia berikan kepada anak ini? Hari-hari awal sebagai seorang ibu tunggal tidak mudah. Dewi harus bekerja keras membantu rumah perlindungan yang menampungnya sambil merawat anaknya. Ia belajar menjahit dan memasak untuk menghasilkan uang tambahan. Tapi setiap kali melihat wajah anaknya, rasa lelah itu hilang. Dalam bayi itu, ia menemukan alasan untuk bertahan dan terus berjuang. Namun, bisikan masa lalu terus menghantui. Wajah Awad, kenangan tentang rumah megah itu, dan keputusan-keputusan buruknya terasa seperti bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Suatu malam, saat Dewi tengah menidurkan bayinya, Ustaz Yusuf datang membawa kabar mengejutkan. "Anakku, seseorang datang mencarimu tadi pagi," katanya pelan. Hati Dewi langsung berdegup kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud Ustaz Yusuf. "Awad?" tanyanya dengan suara bergetar. Ustaz Yusuf mengangguk. "Dia ingin bertemu denganmu. Tapi aku bilang, kamu hanya akan bertemu dengannya jika kamu sendiri yang mau." Dewi termenung sepanjang malam. Apakah ia harus bertemu dengan Awad? Ia sudah berusaha keras melupakan pria itu, melupakan rasa sakit yang ditinggalkannya. Namun, rasa penasaran juga tak bisa ia abaikan. Apa yang sebenarnya diinginkan Awad? Apakah ia ingin menuntut sesuatu? Atau, lebih buruk lagi, merebut anak ini darinya? Akhirnya, keesokan harinya, Dewi setuju untuk menemui Awad di tempat yang disarankan Ustaz Yusuf, sebuah ruang kecil di rumah perlindungan. Ketika ia masuk, Awad sudah menunggu. Penampilannya tampak lebih lusuh daripada yang pernah Dewi ingat. Pria itu berdiri ketika melihatnya, tetapi Dewi tetap diam, hanya menatapnya dengan mata penuh kehati-hatian. "Kenapa kamu datang?" tanya Dewi akhirnya. Suaranya tenang tetapi tegas. Awad menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Dewi. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bersama lagi, aku ingin mengenali anakku," katanya dengan nada penuh penyesalan. Dewi tertawa kecil, tapi ada luka di balik tawa itu. "Memperbaiki? Kamu datang setelah semua ini terjadi, setelah aku dihancurkan, setelah aku harus berdiri sendiri untuk anak ini. Dan sekarang kamu ingin semuanya kembali seperti semula?" "Tidak, Awad. Hidupku sudah cukup hancur karena kamu," jawabnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Awad mencoba mendekat, tetapi Dewi mengangkat tangannya, menghentikannya. "Aku tidak butuh kamu lagi. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang berada di sisimu atau mendapatkan cintamu. Kebahagiaan adalah saat aku bisa menerima diriku sendiri, menerima kesalahan yang telah aku buat, dan tetap bertahan."
Aku akan melindungi anak ini, dan aku tidak akan membiarkan kamu mengulang kesalahan yang sama, katanya dengan suara yang semakin tegas. Awad terlihat terpukul. Ia mencoba membela diri, tetapi kata-katanya tak lagi berarti bagi Dewi. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan Dewi untuk tidak lagi membuka pintu bagi Awad. Meski hatinya sempat goyah, ia tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Kini, ia hanya ingin fokus pada anaknya dan kehidupan baru yang telah ia bangun. Setelah pertemuan itu, Dewi merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia menyadari bahwa dirinya tak lagi sama dengan Dewi yang dulu. Ia bukan lagi perempuan naif yang terjebak dalam godaan cinta yang salah. Ia adalah seorang ibu yang tangguh, yang berjuang demi anaknya, dan yang akhirnya menemukan kebebasan dalam menerima dirinya sendiri. Dalam luka-luka yang tak terhapuskan, Dewi menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Setahun berlalu sejak pertemuan terakhir Dewi dengan Awad. Kehidupan Dewi kini sepenuhnya terpusat pada anaknya, Faris, yang tumbuh menjadi balita ceria. Tawa Faris di pagi hari dan pelukan kecilnya di malam hari menjadi pelipur lara bagi Dewi. Di rumah perlindungan, ia semakin aktif membantu para tenaga kerja wanita lainnya yang terluka oleh nasib serupa. Dewi merasa ia tidak hanya menjadi ibu bagi Faris, tetapi juga menjadi tempat sandaran bagi mereka yang membutuhkan. Namun, kenangan masa lalu sesekali masih menyelinap. Ada malam-malam ketika Dewi terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi jika ia memilih jalan yang berbeda. Ia tahu bahwa bayangan itu bukan sekadar kenangan, tetapi pelajaran yang telah membentuk dirinya. Kini, ia tidak lagi merasa kecil atau tak berdaya. Luka-luka yang pernah ia alami menjadi fondasi kekuatannya untuk terus melangkah. Suatu hari, rumah perlindungan mendapat kabar bahwa akan ada perayaan besar diadakan oleh komunitas tenaga kerja Indonesia di kota itu. Acara tersebut bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada para pekerja yang telah berhasil mengatasi tantangan berat selama bekerja di luar negeri. Dewi diminta untuk memberikan testimoni di acara itu, menceritakan kisahnya sebagai inspirasi. Dewi ragu pada awalnya. Membuka kembali luka-lukanya di hadapan banyak orang bukan hal yang mudah. Namun, Ustaz Yusuf meyakinkannya. Kisahmu bukan hanya tentang rasa sakit, tetapi juga tentang harapan dan kekuatan. Jika kamu bisa menginspirasi satu orang saja untuk bangkit dari keterpurukan, itu sudah cukup, katanya lembut. Pada hari acara, Dewi berdiri di atas panggung kecil dengan Faris yang duduk di pangkuan salah satu pengasuh di barisan depan. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan yang gemetar. Namun, saat melihat wajah-wajah penuh harap di depannya, Dewi mengumpulkan keberanian. Ia mulai berbicara, menceritakan kisahnya tentang godaan cinta, kesalahan besar yang ia buat, dan perjuangannya untuk bangkit. Setiap dari kita pernah melakukan kesalahan, kata Dewi dengan suara bergetar. Tapi bukan kesalahan itu yang menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Saya adalah bukti bahwa kita semua punya kesempatan kedua. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Dewi merasa seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Di tengah acara, seorang perempuan muda mendekati Dewi. Ia menangis dan memeluk Dewi erat-erat. "Terima kasih, Mbak. Cerita Mbak memberi saya harapan. Saya juga sedang berjuang keluar dari situasi yang sulit," katanya. Dewi merasa hatinya hangat. Ia tidak menyangka bahwa kisahnya bisa menyentuh hati orang lain sedalam itu. Malam itu, Dewi berjalan pulang dengan perasaan ringan. Faris tertidur di pelukannya, wajahnya damai. Dalam hati, Dewi berbisik pada dirinya sendiri,
Aku sudah tidak takut lagi. Aku tahu aku bisa melalui ini semua. Ia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya merasa benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, Dewi memutuskan untuk kembali ke Indonesia bersama Faris. Ia merasa panggilan hati untuk pulang, untuk membangun kembali kehidupan di tanah kelahirannya. Di Indramayu, ia membuka usaha kecil menjahit dan mengajar keterampilan bagi para perempuan muda di desanya. Ia ingin memastikan tidak ada lagi yang terjebak dalam jalan gelap seperti dirinya dulu. Kini, Dewi menjalani hidupnya dengan penuh makna. Meski luka-lukanya masih ada, ia tidak lagi melihatnya sebagai beban. Luka itu adalah bukti bahwa ia telah berjuang dan menang. Di setiap tawa Faris, Dewi menemukan harapan baru. Ia percaya, selama ia memiliki keberanian untuk melangkah, masa depan yang cerah akan selalu menantinya di ujung jalan.